Oke, baik Bapak Ibu, eh, kita buka kembali Geniali-nya. Nah, di hari kelima ini kita akan menggabungkan ya beberapa hasil karya gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mengikuti dari awal, harusnya kita saat ini sudah ada, sudah punya 3 buah materi ya, 3 buah materi, yang satu mengenai materi keajaiban dunia, dan yang satu kuis mengenai keajaiban dunia juga yang berupa roda tadi ya, dan yang satu lagi games yang tebak negara. Jadi harusnya sudah ada 3 materi di situ. Nah, Bapak Ibu, kemarin ini semua kita buat secara terpisah. Oke, betul ya. Nah, bagaimana apabila ketiganya ini digabungkan? Apakah bisa? Nah, oke, jawabannya bisa. Nah, Bapak Ibu silakan dibuka dulu yang materi keajaiban dunia ya. Silakan buka dulu. Nah, ini sudah terbuka ya Bapak Ibu ya. Ini materi yang pertama kali kita buat kemarin. Nah, bagaimana seandainya kita ingin menggabungkan kuis yang kemarin kita buat sehingga posisinya tidak di luar materi tapi berada di dalam materi. Oke. Nah, Bapak Ibu menggabungkan kedua materi tadi, yang satu ini materi, yang satu kuis ya, digabungkan itu ada 2 cara. Nah, cara yang pertama, oke, Bapak Ibu siap ya? Kita masuk ke cara yang pertama untuk penggabungan materi. Nah, cara yang pertama Bapak Ibu boleh klik di Add Page. Nah, di situ ada 3 pilihan ya Bapak Ibu. Ini template, kalau kita mau masukin template healthy living yang kita gunakan di materi keajaiban dunia ini. Nah, kemudian di bawahnya ada Geniali Templates. Apabila kita mau menggunakan template dari model yang lain. Kemarin kita sudah coba infographics, kemudian more gitu ya, untuk mengambil materi yang dari sini. Nah, apabila kita mau mengambil materi yang sudah ada, Bapak Ibu boleh klik di bawahnya, yaitu My Creation. Nah, kalau klik My Creation, maka di sini muncul materi-materi yang sudah kita buat. Oke, mungkin tampilannya agak beda dengan yang Bapak Ibu lihat di layar saya, karena jumlahnya berbeda ya. Nah, barangkali di Bapak Ibu ada yang tebak negara ini, kemudian ada yang kuis keajaiban dunia. Nah, apabila Bapak Ibu misalkan mau masukin yang ke tebak negara ya, Bapak Ibu boleh klik di yang tebak negara. Kita akan masukkan yang kuis tebak negara itu ke dalam Geniali kita. Oke, Bapak Ibu boleh klik di situ. Nah, maka ini muncul seperti pertama kali. Muncul seperti pertama kali, Bapak Ibu mau pilih semua atau
mau dipilih beberapa sesuai yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini kita akan masukkan semua ya. Bapak Ibu boleh klik select all. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu mau memilih beberapa aja, nah select all-nya tentu saja diancek kemudian dipilih beberapa ya. Tapi kalau kita mau menggunakan semua, maka Bapak Ibu boleh pilih yang select all. Kemudian di situ tertulis ada 10 halaman ya di bawahnya, kemudian klik add. Nah, oke, kalau muncul seperti ini boleh klik yang add page without background aja. Nah, maka sekarang kuis yang kemarin kita buat posisinya sudah berada di dalam materi kita yang pertama. Oke, Bapak Ibu, kita cek dulu di menu preview apakah bisa digunakan. Ya, mohon maaf ini koneksi internetnya mungkin belum bangun kayaknya internet ini. Oke, kita lihat dari yang pertama dulu ya, Bapak Ibu ya. Sebentar. Nah, dari sini deh. Nah, ini masih di materi ya, mengenai Taj Mahal. Kemudian pertemuan 4, ini penilaian harian yang kemarin kita masukkan Google Form, ini simpulan dan saran. Refleksi dan simpulan, maaf. Nah, maka langsung masuk ke kuis tebak negara. Ya, ini yang kemarin kita buat ya. Nah, maka sekarang kuisnya sudah masuk ke dalam materi kita. Oke. Nah, Bapak Ibu berhasil memasukkan? Ada yang sudah berhasil memasukkan kuisnya? Nah, sudah masuk ya Bapak Ibu ya? Nah, ini cara yang sudah pertama. masuk, Bu. Sudah Tapi masuk ya? kok di tempat saya kuis tebak negaranya masuk ke mulai halaman 2, Bu. Iya, karena tadi posisi kursornya Bapak ketika berada di halaman 2 ya. Posisi kursornya di sini. Makanya pas masuk dia yang baru langsung munculnya di bawahnya biasanya. Karena kursornya ada di halaman pertama. Jadi harusnya tadi dipindahkan dulu ke kursornya di halaman terakhir, di yang page yang halaman 16 ya Pak ya. Harusnya berada di halaman 16 sehingga dia pas masuk langsung di halaman di bawahnya. Seperti itu. Jadi Bapak kayaknya harus agak ngurutin lagi manual ke bawah. Jadi diulangi lagi atau gimana, Bu? Baiknya? Digeser aja, Pak. Digeser ini enggak kececer enggak kalau digeser? Atau mau dihapus dulu enggak apa-apa? Mau dihapus dulu yang tebak negaranya. Kemudian diulangi halamannya, kita klik halamannya di halaman terakhir, kemudian baru add page. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Silakan dicoba ya, Pak Agung.
Oke, silakan dicoba dulu. Ada yang sudah berhasil lagi selain Pak Agung? Pak Andi sudah berhasil ya. Oke, nah ini tadi cara yang pertama. Oke, kemudian cara yang kedua seperti apa? Nah, cara yang kedua, silakan kita keluar dulu Bapak Ibu. Kita masuk ke panelnya dulu, keluarnya melalui apa namanya, icon go to panel ya, icon Genially di sebelah kiri atas. Nah, kemudian misalkan sekarang kita akan memasukkan keajaiban dunia, tapi versi kuis yang Genial Wheel, yang muter roda itu ya. Oke, nah Bapak Ibu jangan dulu diklik. Bapak Ibu kalau kursornya diarahkan ke materi tersebut, maka di situ sudah banyak pilihan ya. Ada yang pertama itu present, jadi kalau Bapak Ibu mau menampilkan tidak harus masuk dulu, boleh langsung klik present di bagian depan ini. Kemudian yang kedua ini download, tapi download ini untuk fitur premium. Kemudian ada kolaborator, nanti saya jelaskan selanjutnya ya. Nah, kemudian di situ ada share. Bapak Ibu boleh diklik share. Oke. Nah, kalau di share biasanya kalau yang kita mau membagikan ke peserta didik biasanya kita pilihnya yang ini, link ini ya, dikopikan. Nah, untuk yang kita masukkan ke dalam materi yang tadi Bapak Ibu boleh diklik yang embed, yang insert. Di situ ada ikonnya kurung buka garis miring kurung tutup ya. Oke, boleh klik di situ. Nah, maka di sini ada dua pilihan Bapak Ibu, ada yang iframe dan ada yang script. Bedanya apa? Nanti bedanya di tampilannya. Kalau iframe nanti dia ada frame-nya, tapi kalau script itu tampilan full. Nah, kita pilih dulu coba yang pertama ya. Kita coba yang iframe. Bapak Ibu boleh klik copy yang di samping kodenya. Klik copy yang samping kode iframe. Nah, sudah diklik copy ya. Kemudian yang kuis yang ini akan kita masukkan ke materi ya. Jadi Bapak Ibu silakan dibuka kembali yang materinya. Yang keajaiban dunia. Oke, nah ini sudah terbuka, masih loading ya. Bapak Ibu pastikan dulu bahwa kita punya tempat buat naruhnya. Tempatnya boleh satu halaman kosong. Oke, ini kita tempatkan di paling terakhir ya, di
halaman paling ujung. Oke, nah saya sudah punya satu halaman kosong di halaman terakhir. Bapak Ibu kalau halaman kosongnya belum ada di halaman terakhir, boleh diambil dari add page, kemudian template. Di situ yang pertama itu adalah halaman kosong ya, yang blank. Boleh dipilih yang blank. Oke. Sudah Bapak Ibu? Nah, kalau sudah, Bapak Ibu boleh diklik insert. Kemudian boleh lihat di atasnya, di situ ada audio, video, dan others. Nah, Bapak Ibu boleh klik others di situ ya. Diklik others, di bawahnya ada satu kotak untuk kita masukin kodenya ya. Bapak Ibu boleh klik paste di situ atau Ctrl V ya. Kan sebelumnya kita udah mengcopy kodenya tadi ya. Kemudian klik insert. Oke, nah maka Bapak Ibu boleh lihat di halaman utamanya di situ sudah muncul kuis yang kemarin kita buat. Oke, nah kita atur dulu posisinya. Ya, bisa kita besarkan ya sesuai dengan halamannya. Nah, seperti ini. Oke, Bapak Ibu coba boleh lihat di preview ya. Di sini juga terlihat ya. Tapi untuk memastikan bisa digunakan, Bapak Ibu boleh lihat di preview. Nah, oke. Nah, bisa ya, sama seperti yang kita lakukan kemarin. Nah, Bapak Ibu bisa melihat bedanya ya, kalau tadi melalui ngambilnya pakai My Creation, maka yang muncul adalah semua halaman yang ada di kuis tersebut. Jadi di tebak negara tadi ada berapa kuis, maka langsung kebuka semua halamannya di situ ya. Tapi kalau kita ngambilnya melalui embed, tadi kode embed kita ngambilnya melalui kode embed, maka dia muncul di satu halaman, tapi di satu halaman itu sudah di dalamnya sudah ada semua kuisnya, nggak kebuka, jadi kuisnya udah langsung jadi di situ. Gitu ya Bapak Ibu, kira-kira mana nih yang lebih enak kalau untuk masukin kuisnya, Bapak Ibu? Melalui My Creation atau melalui embed? Nah, tapi bedanya Bapak Ibu kalau melalui embed, di sini kita udah nggak bisa ngedit pastinya, karena ini udah hasil jadi. Kita juga ngambilnya tadi melalui share, berarti artinya kuisnya udah dipublish, gitu ya. Di sini di kuisnya udah nggak bisa diedit, tapi kalau yang tebak negara ini, karena ini terbuka kembali semua halamannya, jadi Bapak Ibu masih bisa ngedit di sini. Bedanya itu. Jadi silakan diputuskan mau menggunakan yang mana sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Kalau memang tidak akan ada proses editing, kayaknya lebih simpel pakai yang embed karena dia halamannya jadinya nggak terlalu banyak. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang sudah berhasil memasukkan kedua kuisnya ke dalam materi? Sudah ya? Oke, nah selanjutnya bagaimana apabila yang kita mau masukkan itu asalnya bukan dari Genially, sumbernya bukan dari Genially. Misalkan Bapak Ibu punya materi PowerPoint, apalagi untuk Bapak Ibu yang
apa namanya eksak gitu ya, karena di PowerPoint itu ada menu equation ya, sehingga memungkinkan Bapak Ibu membuat materi pembelajaran khususnya untuk guru yang eksak ya. Nah, bagaimana apabila Bapak Ibu mau masukin materi dari PowerPoint misalkan. Oke, nah Bapak Ibu kita kembali dulu ke bagian depan, ke panelnya ya. Oke, di situ boleh klik yang Create Genially ya. Nah, Bapak Ibu boleh klik yang Presentation. Nah, di Presentation Bapak Ibu boleh lihat yang pertama, ini ada menu Import PPTX. PPTX ini PowerPoint ya, PowerPoint. Tapi di sini ada ikon bintangnya yang menandakan bahwa menu tersebut hanya bisa diakses oleh pengguna premium. Nah, oke, jadi untuk import PPTX atau file PowerPoint itu kita harus jadi pengguna premium dulu baru bisa. Nah, tapi saya akan tunjukkan backdoor-nya atau jalan lain ya lewat belakang gitu ya, di mana kita bisa ngakalin sehingga PowerPoint itu tetap bisa kita masukkan ke dalam Genially. Oke. Nah, Bapak Ibu kita kembali dulu ya. Kita masuk lagi ke materi yang tadi. Kita masuk lagi ke materi keajaiban dunia. Oke. Nah, oke. Misalkan kita mau masukin materi PowerPoint, tapi kita mau masukin melalui jalan belakang gitu ya. Oke, Bapak Ibu silakan disiapkan satu lembar lagi, satu lembar kosong ya. Boleh klik Add Page, kemudian pilih yang blank ya. Oke. Oke, nah ini kita tempatkan di terakhir ya. Nah, Bapak Ibu, yang akan kita lakukan pertama kali adalah kita akan mengupload materi PowerPoint kita ke dalam Google Drive. Oke, misalkan saya punya nih PowerPoint ya. Oke, ini PowerPoint-nya saya buat baru aja. Nah, tapi untuk proses uploading dari PowerPoint ke Google Drive ya, itu berlaku hukum kalau banyak materinya berarti nanti proses uploadingnya juga lama. Sedangkan biasanya materinya Bapak Ibu itu
apa namanya, bisa puluhan halaman ya biasanya ya. Nah, maka proses uploading pasti memakan waktu yang lama. Jadi biar tidak terlalu lama, nah kita akan coba dengan satu buah file yang tidak terlalu banyak teks dan gambar. Oke, misalkan saya akan coba dulu ya, Bapak Ibu boleh coba juga. Nah, ini PowerPoint biasa ya. Oke. Nah, misalkan kita masukkan teks aja. Ya. Sini saya ketikkan misalkan pelatihan Oke, pelatihan multimedia. Kemudian saya masukkan Jakarta Barat, gitu ya. Oke, kemudian saya akan save filenya. Ya, oke, saya save ya. Oke, kalau sudah Bapak Ibu silakan masuk ke Google Drive. Oke. Silakan masuk ke Google Drive. Dibuka Google Drive-nya. Nah, kita akan upload satu file yang tadi, Bapak Ibu. Kita akan upload satu file yang tadi. Oke. Klik new ya. Kemudian file upload. Kemudian pilih filenya yang akan diupload. Nah, ini ada ya, pelatihan multimedia. Kemudian boleh klik open. Oke, nah sekarang kalau sudah boleh dibuka. Nah, ini ya. Apa bedanya? Bedanya kalau tadi kita menggunakan PowerPoint produknya Microsoft. Nah, sekarang kalau di-uploadnya ke Google Drive, maka dia berubah menjadi Google Slide. Google Slide ini kembaran ya, kembaran antara Google Slide, tapi bedanya kalau Google Slide ini dia produknya Google, tapi sama-sama dia extensionnya PPTX gitu ya. Nah, sekarang kita sudah berubah versi dari tadi yang tadi versi offline menjadi versi online. Nah, sekarang dia sudah berada di Google Slide ya.
bedanya sekarang dia sudah punya kode. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah masuk, Bapak Ibu boleh klik file. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu di file itu pilih publish to the web. Oke, ada yang pakai versi bahasa Indonesia, boleh dibantu bahasa Indonesianya. Publikasi ya, publikasikan ke web gitu ya. Oke. Klik publish to the web. Oke, nah di sini ada pilihannya link atau embed ya. Nah, kita pakai yang embed ya. Kemudian di situ ada dua pilihan, start slideshow as soon as the player load. Kemudian atau yang keduanya restart the slideshow after the last slide. Jadi kalau pilih yang pertama, ketika masuk ke halaman, maka dia presentasinya langsung mulai. Nah, yang kedua ini akan kembali lagi ke halaman pertama begitu sudah sampai di halaman terakhir, looping gitu ya. Nah, ini dua-duanya boleh dicentang atau tidak, jadi ini tidak akan mempengaruhi kalau Bapak Ibu mau dicentang atau tidak gitu ya. Oke, nah kalau sudah, kemudian di situ ada pengaturannya ya Bapak Ibu. Ini mau dimasukkan, mau bergantian slide-nya, mau setiap berapa detik gitu ya. Oke, kalau sudah boleh klik publish. Oke, ada pilihan are you sure you want to publish this selection ya. Nah, kemudian di situ muncul kodenya Bapak Ibu. Nah, kalau mau di copy di situ ada petunjuk press Ctrl C, boleh diklik Ctrl C ya. Copy. Kemudian silahkan masuk ke Genially-nya. Nah, untuk memasukkan kode embed, prosesnya sama seperti yang ketika kita memasukkan Google Form atau yang sebelumnya, barusan kita masukin quiz juga melalui menu insert. Jadi Bapak Ibu silahkan diklik menu insert, kemudian pilih others. Oke. Kemudian di paste linknya. Oke, kemudian silahkan diklik insert. Nah, oke. Maka sekarang PowerPoint-nya sudah bisa masuk ke sini. Nah, ini Bapak Ibu kalau punya misalkan puluhan halaman, nanti dia akan jadi satu halaman di sini, akan jadi satu halaman di Genially ini. Tapi kemudian dia jadi ada tombol ke samping gitu ya. Jadi nanti peserta didik bisa melihat PowerPoint-nya melalui satu halaman di Genially, tapi nanti dia akan menggeser gitu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu cara untuk memasukkan Genially PowerPoint ke dalam Genially gitu ya. Kita melakukannya melalui pintu belakang karena tadi kalau memasukkannya melalui menu yang di awal itu harus masuk ke menu premium. Nah, kemudian di Google Doc tadi selain ada embed, kita juga punya link. Nah, di sini ada link ya. Oke. Bagaimana kalau kita mau masukinnya link? Apakah bisa? Bisa, tentu saja ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau masukinnya link, jadi Bapak Ibu misalkan bisa bikin dulu satu elemen. Oke, saya buat satu halaman dulu ya. Oke, misalkan saya bikin dulu di sini interaktif elemennya.
Silakan saya masukkan. Icon apa ya? Sebentar. Ini misalkan. Kita warnai dulu ya biar kelihatan. Nah, oke. Bapak Ibu, kita bisa masukinnya melalui icon ini. Icon apa aja boleh ya. Ini saya ceritanya nanti peserta didik harus membaca dulu yang versi PowerPoint. Oke, caranya diklik di icon tersebut, kemudian pilih yang interactivity, kemudian pilih yang link. Oke, silahkan masukkan linknya di situ yang tadi kita sudah kopikan ya. Kemudian misalkan elemennya kita beri nama biar nanti peserta didik tahu ya. Oke. Oh ini sebentar, saya akan copy ulang. Linknya sepertinya tidak masuk. Saya petunjuknya bacalah materi berikut gitu ya. Nah, oke. Sekarang linknya sudah masuk ke situ. Kita coba di menu preview. Nah, ini kalau disorot ada tulisannya ya, bacalah materi berikut gitu ya. Nah, maka akan masuk ke Google Doc yang Google Slide yang tadi sudah kita sematkan di situ. Jadi bisa melalui link, bisa melalui embed. Cuman kalau link tuh harus ada pencetannya dulu gitu ya. Oke, nah itu untuk memasukkan Google Slide. Kemudian apakah Word dan Excel juga bisa? Bisa. Caranya adalah Bapak Ibu melakukan hal yang sama. Jadi di Google Drive itu mereka menggunakan produk Google ya yang kurang lebih sama dengan yang dimiliki oleh Microsoft. Misalkan kalau Google Doc, Microsoft Word, kalau di Google adalah Google Doc gitu ya. Kemudian kalau Excel di situ apa namanya Google Sheet ya, Google Sheet. Jadi prosesnya sama, Bapak Ibu yang perlu dilakukan hanya mengupload ke Google Drive. Nah setelah di Google Drive dia versinya berubah menjadi online dan dia menjadi punya kode gitu ya. Nah kita coba dulu yang Google Doc. Di sini saya ada Google Doc. Oh ini masih Google ini sebentar. Nah ini Google Doc ya. Nah ini Google Doc ya Bapak Ibu. Oke,
Nah, kalau tadi di Google Slide itu menggunakan file, kemudian publish to the web ya. Nah, di sini kalau yang Google Doc pakainya yang share. Jadi Bapak Ibu boleh lihat di atas itu ada tombol share. Bapak Ibu klik share. Oke, ya. Nah, kemudian di sini pakai masih yang restricted, Bapak Ibu boleh pakai anyone yang the link itu, anyone with the link ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal masukkan linknya aja. Seperti itu ya. Oke, jadi prosesnya sama. Jadi yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu harus merubah versinya aja dari versi offline ke versi online. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sudah cukup jelas? Oke, nah kemudian satu lagi. Jadi Bapak Ibu, ini di Genially ya. Misalkan kita mau membagikan hasil karya kita, Bapak Ibu sudah kemarin sudah melakukan beberapa kali ya. Oke, kita klik share. Oke, oh sebentar ya. Nah, saya ini dulu, unpublish dulu. Nah, jadi apabila Bapak Ibu mau membagikannya versi mentah itu artinya yang menerima link kita itu mereka bisa menggunakan hasil karya kita, bisa ngedit dan langsung masuk ke panelnya mereka. Begitu mereka klik, mereka langsung punya materi kita di panelnya mereka. Nah, Bapak Ibu yang harus diaktifkan adalah tombol reusable di sini ya, di bawah yang public online. Itu ada reusable. Jadi nanti peserta didik atau mungkin ini bukan untuk peserta didik ya, untuk sesama pendidik dia harus sudah punya akun Genially pastinya, sudah terdaftar gitu ya, sehingga nanti bisa masuk ke panelnya mereka gitu ya. Nah, jadi begitu kita aktifkan tombol reusable ini, maka nanti yang menerima bisa mengedit dan bisa menggunakan sebagai milik mereka. Jadi kita ngasih mentahannya gitu ya, bukan hasil jadinya. Oke, nah seperti itu. Kemudian kemudian kita kembali lagi ke bagian depan ya, yang go to panel. Nah, ini panel kita. Jadi tadi kalau misalkan kita membagikannya dengan mengaktifkan tombol reusable, nanti yang memiliki linknya kalau diklik nanti langsung masuk ke panel sini. Nah, Bapak Ibu di sini di bagian depannya ya kita sudah bisa melihat ada beberapa ikon tadi. Nah, kemudian ada perbedaan ketika
materi kita belum dipublish. Nah, misalkan ini Bapak Ibu boleh lihat di layar saya. Di sini di sebelahnya ini Biang Keajaiban Dunia 4. Di sini tombolnya ada 5 ya, ada present, download, collaborators, share, dan di sini option ya. Option ini isinya rename, more, move, duplicate, send a copy, statistik, dan delete. Nah, ini kalau sudah dipublish maka munculnya seperti ini. Tapi kalau belum dipublish, dia di depannya cuman ada 2 pilihan, yaitu collaborators dan option. Jadi cuman ada 2 pilihannya kalau belum dipublish. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan kok ini banyak tombolnya, kok ini cuman 2 gitu ya. Nah, barangkali itu sudah dipublish tapi publishnya digagalkan lagi gitu ya, sehingga Bapak Ibu harus mempublish ulang agar muncul lebih banyak ikon di depannya, sehingga kita bisa misalkan mau membagikan linknya tanpa harus membuka dulu gitu ya materinya. Nah, kemudian misalkan di yang bagian depan itu ada yang collaborators ya Bapak Ibu ya. Collaborators ini apabila kita ingin bekerja bersama dengan rekan. Jadi ini materi kita, tapi kita mau minta teman kita ngeditin gitu. Editin dong, bantuin tambahin materinya gitu ya. Oke, dan Bapak Ibu boleh klik collaborators. Nah, kemudian di situ muncul satu buah tempat yang dimana kita harus memasukkan email dari orang yang akan kita kirimkan hasil karyanya. Jadi ini masuknya ke email dulu. Email itu untuk apa? Email itu untuk approval-nya gitu ya. Jadi misalkan saya kirim ke misalkan saya kirim ke rekan saya Ibawati 2020 misalkan ya. Oke, nah jadi nanti notifikasinya masuk ke email, orang yang saya kirimi harus membuka emailnya dulu, harus ada approval dulu, baru nanti masuk ke dalam panelnya. Nah, jadi langsung masuk ke dalam sini, sehingga nanti yang menerima mereka bisa mengedit hasil karya dari yang dikirimin gitu ya. Oke, Bapak Ibu, sampai sini ada yang bertanyakan lagi? Silakan, barangkali ada yang kurang jelas. Oke, sepertinya kalau udah untuk materi sudah sudah lengkap ya, sudah disampaikan semua. Nah, sekarang kita masuk ke sesi eksposisi. Bapak Ibu ada yang sudah menyelesaikan tugas mandiri, Bapak Ibu? Oke, Pak Abdul Hafiz. Oke. Sebentar, saya stop share dulu ya. Ibu Ani, apakah sudah menyelesaikan? Bu Ani kayaknya udah nih. Sudah dibuat tapi belum